tahun mendatang mungkin belum tentu kita masih di MIF, tapi ya nggak apa-apa kan gitu kan. Hai Vivers, selamat tahun baru buat kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan berkat yang melimpah. Kali ini saya Arlene Virginia Jonathan akan membuka podcast yang pertama di tahun 2022 ini. Tentunya dengan semangat yang baru. Mulai tahun ini, tim podcast juga memiliki rumah yang baru, seperti yang Vivers lihat ya di sini ya. Tidak hanya itu, tetapi Viv Group juga berkomitmen secara penuh untuk mendukung segala proses produksi berbasis digital untuk kelancaran kerja dan bisnis Viv Group. Hari ini kita sudah kedatangan salah satu role model kita di Viv Group. Beliau adalah sosok yang selalu menjadi ayah dan bapak yang menuntun kita semua dalam mengarungi berbagai tantangan hingga kita berhasil mencapai berbagai prestasi. Sebagai informasi nih, Vivers, Viv Group kemarin juga memperoleh penghargaan sebagai perusahaan terbaik di masa pandemi dalam Astra Award 2021. Nah, memasuki tahun yang baru ini kurang lengkap rasanya kalau kita belum mendengar secara langsung vision dan strategi dari the one and the only Pak Margono Tanuwijaya. Selamat pagi Pak Mar. Ya, selamat pagi. Apa kabar Pak Mar? Sehat ya Pak? Ya, harus sehat. Harus sehat ya Pak ya. Di masa pandemi ini, ya kesehatan adalah nomor satu. Ya, Pak Mar, tahun 2022 ini katanya tahun yang panas, tahun yang menggeliat, ya, tahun yang penuh dengan dinamika nih Pak. Dan potensi virus Omicron bisa juga meluas. Menurut Pak Mar gimana Pak? Apakah tahun ini tahun yang optimis? Ya, tahun 2022 ya. Ya, kalau menurut saya pribadi, sebenarnya kalau kita lihat dari status terakhir mengenai pandemi ini, itu adalah harusnya adalah tahun yang penuh optimisme, ya. Dan kita juga tahu bahwa beberapa bulan terakhir ini sebenarnya kan perekonomian itu sudah mulai beranjak untuk lebih baik gitu ya, seiring dengan optimisme daripada masyarakat Indonesia bahwa yang namanya pandemi ini sudah berakhir. Ya, tapi dibalik daripada optimisme ini, kalau kita lihat perkembangan terakhir dengan adanya Omicron ini, ya, ketidakpastian itu masih tetap ada. Jadi tahun 2022 boleh kita optimis, tapi ya kita harus tetap waspada karena kalau beberapa bulan ke depan ini yang namanya pandemi ini semakin meningkat lagi, ya, tidak menutup kemungkinan PPKM ini akan diberlakukan lagi. Ya, disitulah kita tetap harus waspada itu di situ. Ya. Iya, jadi satu sisi optimis tapi juga tetap harus waspada ya Pak ya. Nah, kita sudah hidup nih Pak Mar di era pandemi ini kan Pak, sudah 2 tahun kita berada di era new normal seperti ini Pak. Nah, bagaimana sih Pak tips dan strategi Viv Group Pak ke depan, karena ini situasinya semakin menantang di masa yang akan datang. Nah, bagaimana menurut Bapak, strategi apa sih yang kita harus lakukan Pak? Ya, sebenarnya pandemi selama 2 tahun ini mengajarkan banyak hal lah kepada kita, baik secara individu maupun secara perusahaan, gitu ya. Bahwa krisis tahun 2020-2021 itu sangat spesifik. Saya bilang spesifik di sini adalah tidak hanya dari sisi ekonominya yang krisis, tapi juga terjadi satu pandemi yang menyerang di seluruh dunia, gitu ya. Dan ini baru pertama kali terjadi. Ya, pertama kali kita alami itu di situ. Ya, dan kalau krisis-krisis yang lalu itu kan adalah hanya krisis ekonomi. Kalau sekarang kan juga dimulai dari krisis kesehatan pandemi, di mana secara by design perekonomian ini dibuat memang orang itu tidak melakukan mobilitas dari situ ya. Tapi dari situ kita belajar banyak ya. Saya tadi bilang bahwa secara individu kita juga belajar bahwa ternyata kesehatan itu menjadi lebih penting. Ya, kita harus hidup dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, hidup lebih bersih. Ya, yang dulu kalau situasi normal kan kita ya menganggap enteng itu. Iya. Ya. Tapi sekarang kan kita akhirnya dengan adanya
COVID-19 ini kita harus belajar lagi itu di situ. Dan kita juga harus belajar bekerja dengan online. Ya. Lebih kita kadang harus WFH. Ya. Nah, WFO, WFH 50% itu satu hal yang baru. Ya. Kedua dari sisi company. Yeah. Ya. Ya, memang hampir semua perusahaan terkena dampaknya ini. Even FIF yang dulu kita bilang bahwa kita perusahaan yang hebat, juga ternyata tahun 2020 kita juga mengalami penurunan. Yes. Ya, karena kita nggak bisa lepas dari sisi itu. Ya, karena pada waktu mobilisasi orang dihambat untuk mencegah pengembangan pandemi itu, ya otomatis banyak sektor industri itu kena. Yeah. Dan pasar sepeda motor pun kena imbasnya cukup besar. Ya, customer kita juga pada waktu itu mengalami kesulitan untuk membayar angsuran karena bisnisnya juga terganggu gitu ya. Nah, jadi ya nggak ada, ya sebagian besar company itu akan terkena dampak di situ gitu ya. Tapi di sisi yang lain kita juga melihat ada opportunity yang lain bahwa perusahaan-perusahaan yang misalkan basisnya healthcare segala macam itu dia mendapatkan dampak positif di sisi yang lain. Iya. Ya. Nah, jadi dampak itu pandemi ini kalau menurut saya lihat ada ya positifnya, ada negatifnya. Belum lagi kalau kita lihat dengan adanya pandemi ini, ya behavior daripada konsumen kita pun semakin berubah. Ya. Iya. Memang kalau kita bicara digitalisasi, ya tren menjadi digital ini sudah dimulai sebelum pandemi, tapi dipercepat ya perubahannya ini dengan adanya pandemi ini. Ya. Ya, jadi dampaknya ini luar biasa sekali menurut saya. Gitu. Strategi Fifth Group yang paling spesifik atau key success factor kita nih Pak, supaya kita tetap bisa eksis dalam situasi yang menantang ini kan Pak ke depan nih Pak. Tadi Bapak sempat sebutkan inovasi ya, digitalisasi. Apakah itu suatu hal yang memang sangat penting atau seperti apa Pak? Gini, kalau kita bicara strategi ya pada waktu awal-awal perubahan ini terjadi, pada saat itu kita di tim manajemen kita diskusi. Strategi itu kita bagi menjadi beberapa hal. Ya. Yang pertama jangka pendek, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya, di dalam menghadapi situasi krisis yang diakibatkan oleh pandemi ini, kita harus tahu kenapa harus ada strategi jangka pendek. Karena pada saat itu, FIF itu sudah mempunyai aset 47 triliun pada saat itu. Ya. Nah, dan kita juga sudah punya organisasi yang sedemikian besar di situ. Ya. Jadi kita nggak bisa hanya bicara satu sisi, ke depan saja. Tapi bagaimana dengan 47 triliun, 5 juta customer yang ada di dalam buku kita harus selamatkan kan gitu ya. Itu secara jangka pendeknya. Kedua jangka menengahnya, ya setahun, 2-3 tahun ke depan gitu ya. Bagaimana FIF ini bisa melewati situasi krisis ini dengan performan yang masih bisa di-accept oleh shareholder. Ya. Nah yang ketiga adalah ya jangka panjang, karena pasti berubah kan landscape ini kan, kompetisi juga berubah gitu ya. Nah jadi kita bagi menjadi 3 bagian itu. Nah jangka pendek, ya pasti bagaimana kita memperkecil kita punya lossesnya bagaimana ya. Kedua, bagaimana kita tetap bisa jualan, ya, tapi dengan risiko masih yang bisa diterima, ya. Dan losses ini pun juga tidak bisa kita hindarkan, pasti naik, Arlin. Ya. Tapi bagaimana bisa memperkecil total performance FIF yang terganggu karena net losses ini, bagaimana kita harus lebih melakukan proses dengan lebih efisien dan efektif, ini juga menjadi penting kan, secara jangka pendeknya. Karena apapun kita sebagai company dituntut bahwa tahun pertama dampaknya tidak boleh terlalu besar, dan nanti tahun kedua juga harus recover dan gitu kan. Nah, jangka menengahnya apa? Ya, dan jangka panjangnya dengan perubahan behavior tadi gitu ya. Jadi kita tidak boleh meninggalkan juga jangka pendek dan jangka panjangnya itu. Ya. Nah, jadi pada waktu itu
kita merumuskan satu strategi ya, yang pada waktu itu kalau ingat bahwa kita itu adalah riding the storm. Yes. Ya. Jadi secara jangka pendek waktu itu kita kan bagi ya. Kalau pasar sepeda motor itu out of control FIF. Iya. Turun udah pasti turun itu. Ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, tapi karena motor ini turun, bagaimana kita bisa tetap jualan meskipun turun masih, tapi tetap kita bisa booking aset-aset baru untuk nanti NSA kita di 2021 2022 gitu ya. Tapi tentunya risikonya tetap harus bisa kita manage dengan baik. Nah, itu memang bukan satu hal yang mudah karena situasi makronya ini kan berubah secara total. Ya, scoring kita yang lama ini juga mungkin sebagian besar parameternya harus kita rubah lagi. Ya. Nah, tapi kita bersyukur bahwa di situ kita punya tim manajemen ya yang cukup punya jam terbang yang tinggi sehingga bisa merumuskan itu semua gitu kan. Dan dalam situasi seperti ini customer mana yang masih bisa kita ambil gitu kan. Nah, yang kedua, pada saat itu kompetitor ini berkurang. Kompetisi ini kan berkurang juga kan. Nah, pada saat itu momentum itu kan kita bisa pakai juga ya, bahwa kita bisa menaikkan pricing. Ya. Yang dulu mungkin dalam situasi normal susah kita lakukan. Ya. Tapi karena situasi boleh dibilang 3-4 bulan itu FIF jalan tanpa kompetitor, kita bisa punya keyakinan bahwa kalau kita naikkan pricing kita, itu tidak punya dampak apapun di kita. Ya. Nah, itu yang kedua ya yang kita lakukan di situ. Ketiga, ya kalau kita bicara net losses, ya kita kan sudah punya tim collection yang cukup kuat itu di situ, ya. Dan kita melakukan sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya bahwa kita dari sisi regulator diharuskan melakukan relaksasi karena banyak sekali customer kita yang secara capability to pay-nya turun. Ya, kita lakukan relaksasi hampir lebih dari 900.000 customer dalam waktu 3 bulan. Ya. Dan di situ kita harus lakukan di tengah-tengah pandemi, yang mana untuk pertemuan tatap muka dengan konsumen juga sangat terbatas, ya, sehingga kita harus didukung dengan teknologi juga untuk melakukan itu. Ya. Dan akhirnya ya kita bisa lakukan dengan baik. Gitu. Nah, itu cukup bisa kita tahan dampaknya gitu ya. Kalau kita lihat bahwa FIF dalam waktu situasi krisis sebelum-sebelumnya, waktu tahun 2006-2007 kita punya net losses itu sampai 11% pada saat itu. Ya. Tapi di tengah pandemi ini kan paling kita tertinggi 6%. Turun. Ya. Ya, jadi saya rasa cukup bagus itu di situ. Ya. Dan dari semua hal yang tadi saya bilang bahwa ada salah satu yang sebenarnya masih di dalam under control kita, yaitu adalah expand. Ya. Jadi kita juga berhasil melakukan efisiensi. Ya. Nah, dari strategi di setiap titik itu, makanya di tahun 2020, ya, meskipun profit FIF itu hanya kita bukukan 1,54 triliun, yang which is ini turun dari 2,67 di tahun 2019, ya. Tapi mesti diingat di situ bahwa surplus provisi kita dari 1,5 menjadi 3%, ya. Artinya kan kita nabung ke provisi sebesar 1,5%. 1,5% itu nilainya kurang lebih 500 M. Ya, jadi artinya kalau kita hitung dengan surplus provisi yang sama, harusnya profit FIF ini 2 triliun lebih. Ya, jadi hanya turun kurang lebih 600 miliar lebih. Nah, itulah hasil daripada strategi jangka pendek yang kita lakukan. Ya. Untuk jangka menengah dan jangka panjangnya, ya, kita tahu bahwa sebenarnya kalau kita bicara jangka menengah, jangka panjang, itu tidak hanya masalah karena COVID, karena
krisis Pandemi ekonomi ini, karena COVID. Tapi memang secara jangka menengah dan jangka panjang itu IVF harus merepositioning strateginya. Yes. Ya, karena landscape daripada competition kita ini berubah. Ya, jadi menurut saya tanpa atau dengan adanya COVID, memang kita harus mengeksekusi strategi itu, ya, untuk lebih kompetitor kita ini lebih digital company, bukan hanya konvensional company, itu di situ ya. Dan sebenarnya strategi ini sudah kita bangun sebelum COVID. Kita ada namanya Astra Pay, Cash, digital proses, itu sebenarnya sudah kita canangkan sebelum terjadi COVID kan gitu. Ya, tapi dengan adanya COVID ini kita harus lebih accelerate lagi kan gitu kan. Percepat itu ya. Ya karena kan kita kan berbicara IVF ini kan bukan hanya 1, 2 atau 3 tahun ke depan. Ya. IVF mungkin dengan profit 2,6 mencapai 3 bisa, mencapai 3,5, 4 bisa, tapi lebih dari itu kita harus ada sesuatu yang berbeda kan menurut saya. Itu di situ. Ya. Iya. Ya jadi memang jangka pendek karena krisis, karena COVID, kita harus segera secara taktikal melakukan sesuatu untuk menyelamatkan IVF 1-2 tahun. Tapi setelah itu kita harus berbicara ke track strategi yang awal, dan itu harus konsisten kita lakukan itu sebenarnya. Mempercepat tadi ya Pak ya, digitalisasi dan lain sebagainya itu. Ya. Iya. Pak Mar, tadi AF harus naik, net losses harus turun ya. Kemudian mobilitas dibatasi, expense juga harus kita manage dengan baik. Itu tantangannya sangat luar biasa karena melibatkan seluruh fungsi yang ada ya Pak ya. Bekerja sama mencapai satu tujuan. Kita sering kenal di FIF itu kolaborasi ya Pak. Dan itu diangkat terus-menerus dalam tema organisasi kita ya 3 tahun terakhir ini. Nah, apa yang menjadi penting Pak dari kolaborasi itu? Kenapa itu selalu menjadi satu tema yang diangkat di FIF Group? Gini ya, sebenarnya dari dulu kan saya bilang bahwa yang disebut core values-nya IVF TEAM itu adalah sesuatu yang baik sebenarnya, ya. Dan di mana kolaborasi atau teamwork itu menjadi salah satu poin. Ya, saya nggak ngerti dulu yang bikin itu dengan TEAM teamwork itu di depan, ya namanya TEAM nomor 1 teamwork itu di situ, ya. Apakah itu urutan mengandung makna? Saya juga nggak tahu, ya. Tapi sebenarnya di dalam satu organisasi, ya menurut saya adalah kolaborasi ini menjadi main, ya menjadi main. Cuman yang sering terjadi, ya kalau dalam kondisi kita semua itu happy. Teamwork ini menjadi bias, ya karena kondisinya itu kita happy semua senang, gitu kan? Ya, jadi seolah-olah teamwork ini jalan, tapi sebenarnya kita kerja ini sendiri-sendiri, gitu ya. Tapi ya justru ini kita juga syukuri, ya dengan adanya krisis ini, ya dengan adanya krisis semua merasa terancam, kolaborasi ini menjadi lebih mudah. Ya, karena semuanya terancam. Jadi ya sudah kita harus melakukan kolaborasi itu agar kita itu survive semua. Jadi justru saya melihat ya TEAM ini berjalan dengan sangat luar biasa. Ya, itu di 2 tahun terakhir ini, ya, pada saat kita semua merasa terancam. Nah justru inilah yang saya mau ingatkan, menjalankan core values FIF ini sebenarnya tidak mudah. Itu perlu kesadaran semua orang. Ya, kenapa kita itu bisa jalan? Karena semua orang menyadari bahwa sekarang kita harus bekerja sama-sama, saling bantu, gitu kan? Ya, nah inilah yang menjadi poin yang paling penting. Ya, jadi kalau kita bicara dalam kondisi normal, kalau kita bicara OPEX, challenge-nya kan dari dalam. Iya, benar. Ya, susah sekali gitu. Ya, karena kita semua merasa nggak nyaman kan gitu. Tapi kan pada waktu situasi krisis kan di hadapan, kalau kita masih tetap nyaman, kita bisa mati semua gitu kan. Jadi akhirnya secara otomatis semua sadar gitu kan. Nah inilah yang menjadi kunci sebenarnya. Ya, jadi saya cukup melihat bahwa situasi 2 tahun ini ada positifnya juga gitu.
Ya. Memperkuat itu ya jadinya ya Pak, dan membuat kita semua Ya. mau tidak mau dalam tanda kutip mungkin Iya. terpaksa untuk Nah, melakukan kolaborasi yang Arlin sebenarnya sendiri, ya Pak. Arlin sendiri kan yang di HRD yang Iya. incas terhadap yang namanya productivity. Iya. Ya. Itu adalah satu poin yang paling sulit dibicarakan di IWF selama ini. Iya. Tapi begitu kita memasuki di situasi krisis menjadi mudah. Semua orang paham karena kita merasa semua kita harus menyelamatkan IWF. Yes. Ya kan? Nah, itu menurut saya sisi positifnya Krisis ini ya Pak, krisis pandemi ini gitu. Nah, tapi pertanyaannya, pada saat situasi ini balik menjadi tidak krisis, kita masih bisa mempertahankan nggak itu? Iya, itu justru Ya. Pak menjadi challenge kita. Nah, itu yang menjadi challenge selanjutnya dan itu lebih tidak mudah, Alin. Iya. Ya, itu di situ. Apa Pak bayangan Bapak tentang kolaborasi nih yang akan datang ini? Karena kan semakin hari kita juga masih tetap terbatas ya, mobilitas terbatas, mungkin engagement kita jadi berkurang gitu ya, nggak sering ngobrol gitu Pak. Seperti apa bayangannya nih Pak? Walaupun memang kita didukung ya dengan digitalisasi gitu, bisa meeting online dan lain sebagainya gitu. Tapi tetap yang namanya kolaborasi ini apakah bisa bertahan di VIF? Ini kayak kolaborasi ini sebenarnya dengan adanya digital, ya kolaborasi ini tetap akan bisa jalan. Kita udah buktikan kok, Yes. ya bahwa dengan PSBB, dengan PPKM, ya. Tapi kita malah bekerja itu kolaborasinya lebih bagus, Oh. ya kan? Sebenarnya itu tidak tergantung dari situ. Yang namanya kolaborasi itu adalah niat. Niat kita mau bekerja sama atau enggak, Yeah. kita mau membuka diri atau enggak. Soal medianya mau offline, online, hybrid, itu nggak ada impact. Gitu. Yes. Saat ini saya ingin beberapa hal dilakukan secara hybrid, karena memang ada kalau kita ketemu offline, misalkan kayak Rakerwil kemarin dilakukan hybrid, saya cuma berpikir yang namanya top management kok 2 tahun nggak pernah ketemu anak buah juga nggak baik, gitu ya. Tapi kan tidak harus 100% offline. Ya, jadi paling tidak top management juga masih ada sensingnya untuk ketemu ini. Ketemu. Ya. Tapi kalau soal kolaborasi itu Erwin, itu nggak tergantung itu sebenarnya. Ya. Kalau misalkan kita sama saudara meskipun satu di luar negeri, satu di sini, tapi kalau tetap niat untuk sering berhubungan, sering berkomunikasi, itu bisa dilakukan sebenarnya. Ya. Jadi menurut saya kalau kita sudah menyadari bahwa kolaborasi ini penting, kita ini tidak bisa hidup sendiri, kita ini makhluk sosial, ya. Sedangkan di satu perusahaan pun ada head office, ada cabang, ya. Head office pun ada banyak fungsi, cabang pun banyak fungsi. Itu diadakan semua itu penting. Yes. Tidak ada yang tidak penting. Dan semua itu saling mendukung, saling mempengaruhi, ya. Jadi tidak bisa memang jalan sendiri. Iya. Ya. Jadi ya tinggal niatnya kita mau menjalankan itu atau enggak gitu. Iya, niatnya ya, Pak. Niatnya dan untuk mau bisa melakukan kolaborasi dengan baik selain niat adalah saling memahami. Ya. Jadi yang kita sebut dulu our customer is the next process. Kita masih pegang itu enggak? Ya. Bahwa kalau kita di cabang itu kalau sangat tidak efisien bisa berpengaruh terhadap company, mempengaruhi KPI orang lain, ya. HRD pun kalau terlalu saklek juga bisa mempengaruhi KPI orang lain, ya. Bahwa HRD juga harus bisa mengerti kebutuhan cabang juga mesti ngerti tugasnya HRD ini apa. Saling memahami itu menjadi penting. Ya, kalau kita tidak memahami kepentingan orang lain dan tidak mau tahu terhadap orang lain, bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi dengan baik? Yes. Iya. Ya, intinya cuma itu. Iya, ini menarik nih. Bapak sudah membuka ya mengenai tadi membuka diri, memahami orang lain gitu ya Pak. Organisasi itu kan pasti nggak lepas dari people kan Pak, di dalamnya yang kita menerapkan itu. Leaders dan talent seperti apa Pak Mar yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkan visi tadi Pak, kolaborasi kemudian untuk kita mencapai sustainability. Leaders dan talent seperti apa Pak
menurut Bapak? Kalau kita bicara leaders seperti apa Ya. yang bisa membuat VIF ini sustain ke depan, simpel kok menurut saya, adalah leader AVF yang benar-benar mengerti values-nya AVF, Yes. ya, dan menjalankan itu. 4 hal TEAM itu kita harus pegang. Dari dulu waktu saya masuk AVF saya selalu bilang bahwa TEAM itu bagus sekali. Ya. Di situ apa sih? Teamwork, excellence, achieving, moving forward. Itu adalah semua syarat bahwa leader AVF kalau menjalankan itulah AVF itu akan tumbuh terus dan akan sustain. Ya. Tapi harus memahami, menurut saya ya, dan punya ownership terhadap values itu dan ngerti maksudnya apa dan menjalankan. Gitu. Ya. Jadi tadi kita udah bahas yang namanya collaboration, teamwork itu di situ. Ya. Excellence. Apa excellence? Dulu pada waktu podcast yang pertama kalau boleh lihat saya juga bicara excellence apa. Kenapa nggak good? Ya. Kenapa nggak better? Kata-kata di situ. Kenapa excellence? Bahwa setiap leader AVF harus punya mindset untuk mencapai sesuatu itu yang terbaik. Ya, kata-kata yang terbaik, sempurna, itu apa? Unchallengeable dibandingin sama yang lain adalah paling tinggi, nggak hanya sekedar achieve target. Ya. Iya, beyond the limit ya. Jadi excellence. Achieving apa sih? Bahwa kalau kita punya target harus mati-matian untuk mencapai itu. Ya. Nggak hanya puas sekedar 95%. Kalau semua leader AVF ya, leader ini dalam hal ini bukan hanya direksi, ya. Ada GM, ada manajer, ada kepala cabang. Ya. Jadi kalau AVF punya leader semuanya menjalankan values-nya AVF dengan sepenuh hati, saya rasa AVF akan menjadi suatu perusahaan yang luar biasa itu. Ya. Jadi people itu kuncinya juga ya Pak ya, untuk bisa menggerakkan itu semua ya Pak. Dan tapi people yang tadi yang punya value, yang bisa meyakini dan kemudian melakukan itu, walk the talk dari TEAM itu. Terus kedua juga tidak boleh baperan, satu, ya. Terus yang lain harus mau introspeksi diri. Ya, jadi jangan misalkan kalau kita kamu belum menjalankan values-nya AVF secara maksimal, defensif. Enggak begitu gitu. Mungkin menjalankan, tapi sampai level mana? Sudah 100% kah? Atau baru 50% kan gitu kan? Iya. Ya, semua harus bisa mengevaluasi diri sendiri. Karena gini ya, kalau kita menganggap diri kita ini sudah sangat sempurna, tanpa kelemahan, buat apa kita mengimprove diri kita sendiri? Pasti kita nggak akan pernah mau dengar omongan orang lain. Dari situ. Justru feedback itu malah ya Pak yang membuat kita semakin hari semakin bisa memperbaiki apa yang kita perlu lakukan. Feedback itu kalau menurut saya, feedback itu kan hadiah sebenarnya. Kalau kita orang dikasih nggak dapat feedback, sebenarnya bukankah kita ini sebenarnya kayak orang jalan itu nggak ada rambu-rambunya, itu bisa keceplos, bisa ke sini kan gitu kan? Ya, jadi sebenarnya itu. Iya, Pak Mar, Bapak kembali ke VIF Group ini tahun 2017 ya Pak, dan tahun 2022 ini tahun kelima ya Pak, Bapak menjabat sebagai Presiden Director dan CEO VIF Group. Gimana Pak rasanya Pak? Apakah saat ini sudah sesuai dengan visi pada saat Bapak kembali ke VIF Group saat itu Pak Mar? Kalau menurut saya setelah 5 tahun jadi AVF ya kalau dibilang sampai tahun 2021 ya, sesuai dengan track kalau saya bilang ya. Kalau tadi pertanyaannya apakah sudah sesuai dengan keinginan gitu ya. Kalau pergerakannya sudah sesuai dengan track yang saya harapkan. Ya. Tapi apakah hasilnya sudah sesuai dengan yang saya inginkan? Masih belum gitu. Kalau kan saya merasa bahwa ini sudah tercapai, ngapain lagi? Saya memikirkan ke depan kan gitu. Iya, Pak. Kalau trennya sesuai tracknya iya.
Tapi kan IVF kan dari dulu kan saya bilang bahwa IVF ini nggak cukup 2,6. Iya. Harus 3, lebih dari 3. Dan satu saat 4. Bahkan ke depan bisa 5, bisa 6, bisa 7. Ya kan? Jadi tugas kita itu masih banyak. Gitu. Tapi apa yang dicapai dengan IVF 5 tahun ini, ya sesuai dengan track yang kita inginkan gitu ya. Nah, cuman ya masih panjang perjuangan itu. Iya, iya. Apalagi di pertengahan ini ada pandemi itu juga ya Pak ya, akhirnya yang tambah lagi menantang lagi jadi, gitu untuk kemudian kita mencapai cita-cita itu. Kita belum berbicara misalkan mengenai Astra Pay ke depannya. Iya. Ya, mau cash. Belum nanti yang micro. Masih banyak sekali tugasnya. Dan itu semua perlu pembuktian ke depannya. Bahwa kita memang IVF ini mampu nggak? Iya. Itu di situ. Nah, inovasi bisnis digital ini kan juga menarik ya Pak. Ada Astra Pay, kemudian mau cash. Tapi kan memang customer kita ini sebagian masih belum terlalu bisa accept itu gitu ya Pak ya. Bagaimana nih Pak menurut Pak Mar supaya accelerate lagi ya Pak ya dalam kondisi ke depan ini digital bisnis ini, di mana persaingan semakin ketat juga nih sekarang Pak. Saya tahu bahwa tidak semua customer yang ada di Indonesia ini familiar terhadap digital. Yes. Gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus nunggu bahwa seluruh customer ini sudah 100% digital minded baru kita bergerak ke sana? Kan nggak begitu, Kan Arlin. Ya, jadi karena mengembangkan kayak Astra Pay, Mogas ini perlu waktu, perlu capability yang kita bangun. Ya, jadi menurut saya kita memang harus segera mulai depannya, sehingga pada satu saat yang tadi Arlin bilang bahwa itu customer bergerak ke sana dan sudah sebagian besar di sana, kita udah siap. Terlambat nggak Pak kita? Menurut saya tidak ada yang terlambat. Gitu. Ya. Kalaupun agak telat mulai, ya kan kita bisa accelerate belajarnya kan gitu kan. Dan kita lihat sebenarnya di dunia finance company, ya di industri finance company, IVF paling di depan. Sebenarnya. Iya, kita malah selalu menjadi benchmark ya Pak ya untuk industri financial services ini, VIF Group. Iya, Pak Mar, as a person ya Pak, as a person kan Bapak pasti super sibuk ya mengatur jadwal gitu ya Pak. Nah, bagaimana Pak membagi ruang ya untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan terutama nih mengelola stres nih ya Pak. Karena apalagi tadi kan kesehatan itu priority ya Pak Mar. Boleh dibagi Pak tips dan sharingnya Pak. Nah, kalau mengelola waktu, saya sudah sering sebutkan kan bahwa pasti sebagai seorang CEO kesibukan itu kan banyak. Ya. Tentunya akan mengorbankan waktu dengan keluarga, itu tidak akan bisa dihindarkan. Gitu kan. Waktu dulu saya di AHM pun juga banyak waktu tersita, nggak bisa itu. Sebagai seorang CEO ini waktu itu kan tanpa batas. Kerjaan di kantor itu kan, gitu kan. Meskipun kita nggak absen, tapi kan sebenarnya tanpa batas, gitu kan, bisa pulang jam 10, banyak event-event kan gitu kan. Nah, pasti akan mengurangi lah, Artin. Nggak akan bisa secara quantity itu balance. Gitu. Tapi ya sebenarnya kalau kamu secara quantity nggak bisa balance, paling tidak quality-nya kalau yang sedikit itu kamu bisa tingkatin kan gitu ya. Nah, kedua kalau pertanyaannya mengenai mengelola stres. Ya, orang itu biasanya stres kalau takut terhadap sesuatu. Oh gitu ya Pak. Oh iya dong, kalau kamu takut ini nanti saya nggak bisa ngerjain. Ya nanti misalkan kalau bagaimana kalau sampai ini IVF masalah gitu kan. Kalau ini nggak bisa jalan gimana, konsekuensinya gimana, gitu kan. Orang stresnya itu di situ. Gitu. Karena ada satu threat. Kalau saya begini, nggak bisa begini, akan ada resiko. Faktor negatif, faktor risiko, gitu ya. Nah, faktor negatif inilah yang kita harus manage.
Selama faktor negatif ini kita bisa manage, kita akan lebih ringan. Ya. Ya. Jadi misalkan kayak FIF gitu ya. Kita harus yakinkan dulu ya bahwa FIF ini tahun 2022 pasti akan tercapai apa yang ditargetkan Astra. Ya. Kalau itu sudah di tangan dan kita merasa itu yakin, ya, kerja itu udah nggak stres sih sebenarnya. Ya. Ya. Ya, kalaupun tidak tercapai, kita harus sudah full effort. Dan kita bisa jelaskan ke manajemen bahwa kita full effort dan problemnya apa, nggak tercapai. Ya. Ya kan? Jadi tetap plan itu sangat penting untuk Jadi kita memastikan itu ya Pak. Kamu punya planning. Ya. Ya, ini kemungkinan 90% bisa tercapai. Kalau 10% tidak tercapai, kita bisa explain dengan baik, under control kita. Iya. Ya. Jadi nggak perlu stres, menurut saya. Iya, kita nggak boleh stres ya Pak ya, supaya kita bisa fokus malah ke mencapai tujuan kita ya Pak. Kalau stres ini kan bagaimana mengontrol diri sendiri. Nggak ada orang lain yang bisa bantu kamu untuk nggak stres. Hanya diri sendiri kok. Iya, kuncinya kita yang bisa mengendalikan itu ya Pak. Iya Pak Mar, the last two question Pak. Apa harapan Bapak untuk Fifth Group 5 tahun mendatang? 5 tahun mendatang, mungkin belum tentu kita masih di FIF, tapi ya nggak apa-apa, kan gitu kan. Nah, ya harapan Pak. Harapan saya, FIF, ya, 5 tahun ke depan, FIF tetap tumbuh, ya, tetap menjadi kebanggaan di Astra, kebanggaan di industri dan di Indonesia. Ya. Dan selalu saya bilang, yang disebut kebanggaan itu, ya, FIF itu dari banyak sisi, Arlin. Ya. Dari sisi performance company, FIF semakin besar, ya, bahwa 5 tahun ke depan mungkin FIF sudah masuk di level 5 triliun profit finance company, misalkan gitu. Itu satu hal. Ya. Kedua, 5 tahun ke depan FIF semakin dikagumi karena orang-orangnya hebat-hebat semua. Ya. Jadi menjadi acuan bahwa ya kalau orang mau sukses itu ya kayak orang-orang FIF, gitu kan. Ya. Ketika FIF adalah menjadi satu perusahaan yang leading di dalam digital, ya, di dalam proses, ya, yang menjadi benchmark dari seluruh finance company yang ada di dalam industri ini. Ya. Ya, jadi ya FIF ini di dalam segala hal menjadi acuan lah dari orang lain kan gitu. Ya, itu harapan seorang Pak Mar ya Pak. Profit 5 triliun tadi, kemudian bahkan lebih gitu ya, unlimited gitu target kita. Kemudian finance company yang dikagumi tadi dari sisi people-nya, dan juga benchmarking ya, jadi tempat untuk kita menjadi benchmark dan anchor untuk dilihat. Terakhir Pak, Bapak bisa menyampaikan Pak pesan kepada seluruh viewers di seluruh Indonesia Pak Mar yang sedang menyaksikan podcast kita ini, untuk kita bisa bersama-sama berjuang dan berkolaborasi di tahun 2022 ini Pak Mar. Silakan Pak. Ya, tadi ya seperti saya sudah sampaikan di depan bahwa 2 tahun kita belajar dan mengalami krisis, ya, ternyata FIF mampu, ya, untuk menjalankan THM dengan baik di dalam situasi krisis, ya. Tapi harapan saya bahwa apa yang kita lakukan ini tidak hanya di dalam situasi susah, ya, di dalam situasi yang senang pun kita tetap harus secara konsisten melakukan apa yang 2 tahun ini kita lakukan. Ya. Kalau kita bisa melakukan itu, FIF akan menjadi perusahaan yang luar biasa itu di situ. Ya. Karena biasanya kalau kita situasi susah, kita nggak usah disuruh, kita melakukan hal-hal yang tidak nyaman tadi. Ya, dan itu biasanya kita akan lupakan pada saat kita
di dalam kondisi yang nyaman. Ya, kalian bisa bayangkan FIF berhasil meraih 2,6 T dengan aset 36 triliun. Sedangkan tahun 2019 kita profit 2,6 dengan aset 47 triliun. Ya. Kalau satu saat tahun 2022 maupun 2023 kalau aset kita balik ke 47 triliun dengan mindset, dengan cara kerja kita seperti di dalam situasi krisis, ya kita bisa bayangkan FIF akan sebesar apa dari situ. Ya, jadi ini kan semua tergantung bukan hanya di sisi CEO-nya, tetapi kan adalah dari seluruh tim yang ada di seluruh Indonesia kan. Ya, itu di situ Arlin. Iya. Luar biasa ya teman-teman semua, Pak Mar atas insight-nya, motivasinya, ceritanya hari ini sangat membuat saya merinding ya, menyemangati kita untuk melangkah di tahun yang 2022 ini yang semakin menantang tadi. Terima kasih sekali Pak waktunya, ceritanya dan kisahnya. Kita akan menutup podcast kita hari ini. Kita akan bersama-sama yel-yel dulu ya supaya kita lebih semangat lagi menghadapi tahun yang mendatang. Oke, mari kita sama-sama yel-yel Pak. Ya. FIF Group luar biasa, tim yes.